Halo Ananda semuanya, selamat datang di channel YouTube Ibu. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Maya Anjani Gea. Di sini Ibu mengajar khususnya pelajaran sosiologi. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian globalisasi secara umum dan menurut pendapat para ahli. Pertama sekali, kata globalisasi berasal dari bahasa Inggris yakni globalization, di mana kata global memiliki arti universal. Universal ini berarti keseluruhannya Ananda semuanya atau mendunia, dan lization yaitu yang berarti proses. Jadi, dapat diartikan bahwa globalisasi adalah pelebaran elemen-elemen baru atau perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara mendunia. Di sini maksudnya yaitu menyangkut seluruh perubahan yang secara mendunia, elemen-elemen. Ini bukan berarti elemen-elemen yang ada di avatar yang Ananda semuanya. Ini berarti elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat tersebut atau hal-hal baru yang timbul. Nah, di sini bisa Ibu contohkan seperti gaya hidup, pemikiran tentang teknologi, maupun informasi yang tanpa batasnya. Bagaimana contohnya? Gaya hidup yaitu seperti cara berpakaian kita dan lain sebagainya, seperti kita memiliki handphone yang dulunya kita berkomunikasi hanya menggunakan surat, tapi sekarang kita bisa berkomunikasi menggunakan hanya dengan telepon genggam saja. Kemudian pemikiran teknologi sama dengan halnya dengan contoh yang Ibu berikan tadi. Dan kemudian adapun informasi dengan tanpa batas. Misalnya kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi di daerah luar negeri, seperti apa berita-berita yang terjadi di luar negeri seperti di Amerika, seperti di Cina, ataupun di mana saja itu. Kita bukan cuma mengetahui apa yang terjadi dalam daerah kita sendiri, tetapi kita bisa mengetahui juga apa yang terjadi di daerah atau negara orang lain. Kemudian, globalisasi juga dapat ditandai di mana batas-batas di dalam suatu negara akan renggang. Bagaimana batas-batas di dalam suatu negara akan renggang? Yaitu terdapat kemudahan di dalam melakukan interaksi antar negara. Ini bisa didorong karena adanya teknologi informasi dan komunikasi. Dan alat transportasi dan aktivitas ekonomi seperti bidang perdagangan yang telah memasuki pasar dunia. Ini seperti kegiatan ekspor impor, begitu contohnya. Dimana di sini banyak kemudahan-kemudahan yang kita peroleh untuk keluar dari negara kita, begitu juga dengan orang asing bisa masuk ke negara kita dengan mudahnya. Karena ini banyak yang mendukung seperti transportasi pesawat. Kalau dulu di negara kita mungkin pesawat cuma sedikit ya, dan sekarang jumlah pesawat tuh sudah lumayan banyak di Indonesia. Jadi kita dengan mudahnya ke luar negeri, begitu juga dengan orang luar dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Nah, selain pengertian globalisasi secara umum, di sini juga ada pengertian globalisasi menurut para ahli. Pertama sekali ada ahli yaitu George Richard yang mengemukakan bahwa globalisasi merupakan sebuah proses yang melibatkan tumbuhnya arus manusia, benda, tempat, dan informasi ke berbagai arah, serta struktur yang dijumpai dan menciptakan hambatan maupun mempercepat arus tersebut. Di sini bisa kita ambil contoh seperti bisnis makanan cepat saji dan penggunaan kartu kredit. Yang sebenarnya ini adalah kebiasaan orang-orang luar ya Ananda semuanya, bahwa perusahaan cepat saji itu dulu hanya ada di Amerika. Tetapi sekarang kita dapat menemukan hal-hal tersebut di negara mana saja. Contohnya di Indonesia sekarang sudah ada KFC, Pizza Hut, dan penggunaan kartu kredit yang dengan mudahnya kita gunakan. Tanpa membawa uang tunai kemana-mana, kita hanya menggunakan kartu kredit saja.
Kemudian menurut para ahli kedua yaitu Immanuel Richard mengartikan bahwa globalisasi sebagai jaringan kerja global dengan masyarakat, menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan sehingga tercipta persatuan dunia. Bagaimana contohnya? Kegiatan pariwisata yang kita lakukan ke luar negeri ataupun sebaliknya orang luar yang berwisata ke Indonesia, sehingga kita dapat mengetahui kekayaan alam yang mereka miliki, dan begitu pun dengan mereka yang dapat mengetahui kekayaan alam yang ada di Indonesia. Contohnya banyak sekali, seperti kita memiliki Candi Borobudur, Raja Ampat, dan Pulau Komodo yang kita miliki di Indonesia. Begitu juga dengan kita bisa mengetahui segala sesuatu yang menarik di luar sana. Mungkin begitu contoh dari pengertian globalisasi dari ahli Immanuel Richard ini. Kemudian ketiga yaitu ada pendapat ahli menurut Sartono Kartodirjo. Bagaimana Sartono Kartodirjo menanggapi globalisasi? Globalisasi ini ditandai dengan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Contohnya, seperti pada saat ini, kita dapat melihat perkembangan yang terjadi di luar negeri ya teman-teman. Seperti dulu, sebelum coronavirus ini muncul ke Indonesia, kita telah mengetahui bahwa penyakit ini sudah ada sebelum sampai ke Indonesia. Kita telah mengetahuinya terlebih dahulu sebelum mewabah ke negara kita. Dan itu karena apa? Karena kita telah memiliki alat-alat teknologi tadi seperti televisi, HP, dan lain sebagainya yang bisa kita hubungkan ke internet dan bisa menjangkau dunia luas. Mungkin itu contohnya dari Sartono Kartodirjo ini. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tentang pengertian globalisasi secara umum maupun menurut pendapat para ahli. Silahkan disimak dan dipelajari lebih lanjut lagi. Terima kasih.